Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di video sebelumnya, bahwa Ibu akan memberikan video lain yang berisi tentang pembahasan contoh soal mengenai gerak lingkaran. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Ya, contoh soal yang pertama yaitu mengenai posisi atau perpindahan sudut. Nah, di sini soalnya, sebuah benda bergerak melingkar pada lintasan dengan jari-jari 80 cm. Tentukan posisi sudut dalam satuan radian dan derajat jika benda tersebut menempuh lintasan dengan panjang busur 6 cm. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk menentukan posisi sudut suatu benda, itu kan kalau misalnya dia bergerak lingkaran ya. Nah, ini kan ada sudut yang terbentuk, ini panjang busurnya. Panjang busur di sini itu disimbolkan dengan S, dan ini jari-jari, ini R. Ini titik A, titik B, ini titik O. Posisi sudutnya adalah ini, theta. Nah, theta itu diminta di sini kita menentukan dalam satuan radian dan derajat. Berarti dua yang kita kerjakan. Nah, untuk menentukan panjang lintasan atau theta seperti di file materi yang Ibu berikan atau di video sebelumnya, rumusnya adalah S dibagi R. R ini adalah panjang busur, R adalah jari-jari lingkaran. Nah, sama dengan S-nya nilainya adalah 6 cm. Di sini panjang busurnya 6 cm. Berarti 6 cm dibagi, Bu, satuannya nggak dirubah, nggak perlu. Karena dua-duanya nanti bisa dicoret satuannya. Kemudian jari-jarinya 80 cm. Berarti ini kita coret, jadinya tinggal 6 dibagi 80. 6 dibagi 80 berapa? Ini satuannya radian ya. Kita tulis 6 dibagi 80, 0,075 radian. Jadi, posisi sudut dalam satuan radian nilainya adalah 0,075. Nah, sementara diminta untuk dalam derajat juga. Kalau dalam derajat, yang kedua dalam derajat. Berarti kalau dalam derajat, tinggal kita iniin aja. Satu radian kan sama dengan 57,3 derajat. Nah, berarti kalau 0,075 radian itu sama dengan 0,075 dikali 57,3 derajat, sama dengan 4,30 derajat. Tuh. Jadi cara untuk menentukan posisi dari suatu benda yang bergerak melingkar, yaitu rumusnya theta sama dengan S dibagi R, sama dengan masukin angkanya, satuannya tidak perlu dirubah kecuali satuannya berbeda, yang 1 cm, yang 1 meter harus kita buat satu satuan yang sama. Nah, setelah dapat nilainya, radian, kita masukkan ke sini. Kalau mau merubah dalam derajat, 1 radian nilainya 57,3. Berarti kalau 0,075 tinggal kita kalikan dengan 57,3. Nah, kita langsung ke contoh soal yang kedua. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah partikel bergerak melingkar pada lintasan berjari-jari 3,5 meter. Jika partikel tersebut menempuh 2/3 bagian lintasan lingkaran tersebut, tentukan A. Panjang lintasan yang ditempuh oleh partikel, B. Perpindahan sudut dalam radian, putaran, dan derajat. Nah, untuk yang B, perpindahan sudut itu sama saja dengan posisi sudut. Simbolnya juga theta. Nah, untuk yang A ini kita mencari S-nya, kalau yang B kita mencari theta. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui, yang pertama adalah jari-jari, R-nya 3,5 meter. Nah, kemudian yang kedua adalah menempuh 2/3 bagian lintasan. Berarti di sini kita anggap X ya. X-nya 2
2/3 bagian. Nah, kita mau cari sekarang. Nah, untuk menentukan panjang lintasan yang ditanya adalah pertama adalah S. S-nya berapa? Kemudian yang B adalah theta dalam derajat, radian, sama putaran. Nah, hal pertama yang kita harus cari tahu dulu adalah kalau misalnya kita melakukan putaran sebanyak 1 putaran, itu kan berarti kita melakukan 1 putaran nih. Kalau 1 putaran itu artinya sama dengan 1 keliling lingkaran. Nah, 1 keliling lingkaran atau rumusnya 2πr. Sementara dalam kasus ini kita hanya bergerak sebanyak 2/3-nya aja, 2/3 bagian. Nah, 2/3 bagian berarti panjang lintasan yang kita tempuh atau S-nya itu sama dengan 2/3 dikali keliling lingkaran. Tuh, keliling lingkaran. Kenapa kok begini? Kenapa harus dikali keliling lingkaran? Karena kan tadi gini, 1 putaran sama dengan 1 kali keliling lingkaran. Nah, karena dia hanya 2/3 bagian, berarti panjang lintasan yang ditempuh hanya 2/3 dari keliling lingkarannya. Berarti sama dengan S 2/3 dikali 2π dikali R. Nah, berarti sama dengan 2/3 dikali 2, pi nilainya 22/7, bisa juga 3,14. Cuman di sini Ibu pakai 22/7 dikali R-nya 3,5. Nah, ini bisa kita coret sama ini. Ini 3,5 bagi 3,5 itu 1. 7 dibagi 3,5, 2. Nah, 2 bisa kita coret dengan ini. Nah, berarti hasilnya 2 dikali 22 berarti 44. Ini kan kali 1, berarti 44 tetap, 44/3. Tuh, 44/3 itu sama dengan 14,6 meter. Jadi, panjang lintasan yang ditempuh oleh partikel tersebut adalah 14,6 meter. Kita lanjut untuk kerjakan yang B. Ya, yang B kita disuruh untuk menentukan perpindahan sudut atau theta dalam satuan derajat, kemudian radian, sama yang terakhir adalah dalam putaran. Nah, untuk menentukan ini, ya, yang pertama kita tentukan dulu dalam radian ya. Nah, berarti kan theta itu rumusnya adalah S dibagi R. Nah, panjang lintasan yang ditempuh yang kita sudah hitung tadi di A adalah 14,6. Nah, berarti R-nya tadi berapa R-nya? R-nya 3,5 meter. Ini meter ya satuannya. Kemudian ini R-nya 3,5 meter. Berarti kita coret 14,6 dibagi 3,5. Ini sama dengan berarti 14,6 dibagi 3,5 itu adalah 4,19 radian ya. Bisa kalian cari di itu kalkulator HP kalian. Ini dalam satuan radian. Dalam satuan derajat itu seperti yang sudah kita ketahui, 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Berarti kalau misalnya 4,19 radian, 4,19 radian berarti 4,19 dikali 57,3 derajat. Sama dengan hasilnya 4,19 dikali 57,3, Ibu bulatkan aja, itu jadinya 240 derajat. Nah, kemudian yang terakhir dalam satuan putaran. Nah, untuk dalam satuan putaran, itu kan seperti yang kita ketahui, 2π radian, ya, 2π radian itu sama dengan 1 putaran, ya, 1 putaran kan. Nah, berarti tinggal kita bagi saja. Kalau di dalam radian, tadi kan dapatnya 4,19. 4,19 dibagi 2π. Ini radian, ini 2π radian juga. Nah, sama dengan 1 putaran. Tuh. Nih. Berarti 4,19 ini bukan 1 ya, ini X putaran. Berarti ini coret 4,19
2pi-nya kita pakai 3,14, berarti 4,19 dibagi 6,28. Berarti sama aja dengan 0,67 putaran. Udah seperti itu aja. Gitu. Kenapa kok jadi 4,19 radian per 2pi radian? Karena kan dia hanya bergerak sebanyak 4,19 radian. Sedangkan satu putaran nilainya 2pi radian. Jadi 4,19 radian dari 2pi radian berapa putaran? Jadi 4,19 dibagi 2pi sama dengan ini 0,67 putaran. Nah, itu dua contoh soal mengenai posisi dan perpindahan sudut. Selanjutnya akan Ibu beri contoh tentang frekuensi, periode, dan yang lainnya. Ya, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, sebuah benda bergerak melingkar selama 60 detik dan berputar sebanyak 5 kali. Hitunglah A. periode, B. frekuensi, C. kecepatan sudut, D. kecepatan linier. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita tulis dulu diketahui. Nah, yang diketahui pertama adalah melingkar selama 60 sekon, berarti T-nya 60 sekon. Kemudian banyaknya putaran 5 kali. Nah, yang ditanya pertama A adalah T, kemudian yang B adalah F, yang C adalah kecepatan sudut omega, kemudian yang D adalah kecepatan linier atau V. Nah, caranya penyelesaian yang pertama, yang A periode. T itu rumusnya adalah T dibagi N, berarti 60 dibagi 5 sama dengan 12 sekon. Kemudian yang B adalah frekuensi. Frekuensi N dibagi T, berarti N-nya 5 dibagi T-nya 60. Berarti 5 bagi 5, caranya pakai kalkulator aja 5 bagi 60, atau kalau bisa disederhanakan 5 bagi 5 itu 1, 60 bagi 5 itu 12. Jadi 1/12 Hz. Kemudian yang C kita diminta untuk mencari nilai kecepatan sudut atau omega. Omega rumusnya adalah 2πf. Berarti 2 dikali pi dikali F-nya 1/12. Berarti kita coret. Jadinya ini 6, ini 1 kali 1 berarti ini pi. Jadi pi-nya tidak perlu kita rubah ya, tetap kita tuliskan pi dibagi 6. Satuannya adalah radian per sekon. Jadi kalau misalnya untuk kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon. Nah, untuk nilai pi di sini itu tidak perlu kita rubah menjadi 22/7 atau 3,14 atau 180 derajat, nggak perlu. Jadi tetap kita gunakan pi. Kemudian yang D, kecepatan linier. V sama dengan 2pi kali R kali F. Berarti sama dengan, di sini aja di bawahnya, 2 kali pi. R-nya tadi jari-jarinya di soal nggak diketahui ya. Berarti Ibu buat dulu R-nya. Jari-jarinya di sini Ibu lupa tuliskan jari-jarinya. Sebenarnya di soal ada 12 cm ya. Jadi sebenarnya di sini ada R 12 cm. Nah, R-nya 12, kemudian F-nya adalah 1/12. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Kita coret, jadi kecepatan linearnya adalah 2pi. Nah, satuannya apa? Meter per sekon. Jadi untuk kecepatan sudut itu satuannya adalah radian per sekon, sementara untuk kecepatan linier satuannya adalah meter per sekon. Nah, itu adalah 3 contoh soal mengenai gerak melingkar. Nah, yang pertama kita mencari posisi sudut, perpindahan sudut, kemudian yang kedua kita mencari frekuensi, periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier. Nah, sekian dari Ibu. Jika ada yang kalian belum pahami tentang materi yang Ibu sampaikan,